Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di channel yang insya Allah penuh dengan barokah dan kemanfaatan ini, yaitu kita melanjutkan kajian kita tentang fikih munakahat, yang mana setelah kita membahas tentang berbagai macam hukum-hukum tentang adat, tentang iddah si perempuan, baik itu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan juga perempuan yang ditalak oleh suaminya, sekaligus juga dengan segala macam ketentuan, konsekuensi-konsekuensi yang terlahir dari peristiwa perpisahan tersebut. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada pasal yang baru, yang mana pasal ini membahas tentang peristiwa susuan. Ketika ada bayi yang disusui oleh seorang perempuan, yang mana perempuan ini bukan ibu kandungnya, maka di situ ada seperangkat hukum yang muncul karena terjadinya susuan tersebut, yang mana bahasa susuan ini diistilahkan dengan sebutan rodok, atau boleh dibaca dengan ridho, atau biasa juga diistilahkan dengan sebutan rodoah. Sehingga kata-kata rodok atau kata-kata ridho atau kata-kata rodoah memiliki makna yang sama, yaitu peristiwa susuan dari seorang bayi kepada seorang perempuan. Pembahasan itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dari kitab Fathul Qorib dan juga kitab Takrib. Dalam hal ini beliau Syekh Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani dan juga Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi memberikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamir rodoi. Ini fasal fi ahkamir rodoi, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah rodok, atau boleh juga dibaca dengan ridho. Beliau melanjutkan bifathir ra'i wa kasriha, boleh membacanya dengan memfathahkan huruf ra, yaitu dibaca rodok, wa kasriha, atau dibaca dengan mengkasrohkan huruf ra sehingga terbaca ridho. Pengertian rodok ataupun ridho ini secara bahasa, artinya secara bahasa Arab, karena memang lafadz ini adalah salah satu lafadz, salah satu kosakata yang ada di dalam bahasa Arab, memiliki pengertian ismun limassi sadyi wa syurbi labanihi. Kata-kata rodok atau kata-kata ridho itu adalah sebutan untuk peristiwa ketika mulut si bayi ini mengenyot, dia meminum air susu yang langsung dari puting susu seorang perempuan. Ketika ada bayi yang dia itu mengenyot atau dia itu meminum air susu yang langsung dari puting susu seorang perempuan, maka peristiwa ini secara bahasa Arab disebut dengan yang namanya rodok, disebut dengan yang namanya ridho, atau biasa juga diistilahkan dengan sebutan rodoah. Ini pengertian secara bahasa Arabnya seperti itu. Sehingga dari pengertian bahasa Arab ini memiliki makna yang khusus, yaitu si bayi memang betul-betul harus mengenyot kepada puting susu si perempuan. Namun kemudian dari sisi pengertian syariat, dari sisi pengertian fikih, ternyata makna rodok itu sendiri memiliki makna yang lebih umum, lebih luas dibandingkan pengertian secara bahasa, yang mana peristiwa seperti ini dalam kaitannya antara pengertian bahasa dengan syariat, biasanya itu pengertian syariat lebih khusus dibandingkan pengertian bahasa. Namun dalam masalah rodok, pengertian secara syariat lebih umum, lebih luas cakupannya dibandingkan pemahaman secara bahasa, yaitu ketika beliau Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi memberikan keterangan, wa syar'an wusulu labani adamiyatin makhsusatin li jaufi adamiyin makhsusin ala wajhin makhsus, yang artinya yang namanya rodok secara syariat adalah sampainya susu dari perempuan-perempuan tertentu,
artinya tidak semua perempuan. Dan di situ hanya dibataskan yang penting air susu itu sampai kemana? Sampai kepada jauf, sampai kepada perutnya laki-laki yang khusus, artinya tidak semua laki-laki, yaitu bayi dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang nanti akan kita bahas pada fasal kali ini. Dan itu pun dengan cara-cara tertentu. Ketika terjadi sampainya air susu dari perempuan-perempuan tertentu ini ke perutnya bayi-bayi tertentu, maka peristiwa ini adalah disebut dengan rodok. Sehingga di situ tidak semua perempuan bisa mengalami yang namanya hukum rodok yang akan kita bahas ini. Demikian juga tidak semua laki-laki akan masuk dalam pembahasan ini. Dan demikian juga tidak disyaratkan peristiwa rodok ini harus terjadi kecotan dari mulutnya si bayi ke putingnya si perempuan. Artinya walaupun air susu itu sampai pada perutnya si bayi, walaupun tanpa melalui kenyotan, maka itu tetap bisa memunculkan hukum-hukum rodok yang dibahas pada fasal kali ini. Nah, karena peristiwa susuan ini memunculkan hukum-hukum tertentu, maka kita perlu tahu juga kira-kira hukum-hukum ini landasan hukumnya apa? Dalilnya apa? Apakah kemudian syariat ini menentukan hukum-hukum ini tanpa berdasarkan dengan dalil? Tentunya itu tidak mungkin terjadi. Pastinya setiap hukum yang muncul dalam kacamata syariat, pasti di situ akan ada dalil-dalilnya. Yang mana termasuk diantaranya adalah ketentuan-ketentuan tentang susuan atau tentang rodok seperti ini. Yaitu berdasarkan dari salah satu ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-23. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas tentang perempuan-perempuan yang menjadi mahram. Siapa saja ke perempuan-perempuan yang bisa menjadi mahram? Di antara 14 perempuan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ati. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sharih, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara implisit menyebutkan bahwa perempuan-perempuan yang melakukan rodok kepada seorang bayi, maka perempuan ini bisa menjadi mahram terhadap bayi tersebut. Bahkan lebih jauh daripada itu, bukan hanya si perempuan yang menyusui, namun wa akhwatukum minar radha'ati, saudari-saudari kalian dari hasil susuan yang sama juga bisa memunculkan hukum mahram. Nah, ini dalil pertama, landasan pertama tentang munculnya hukum-hukum tentang masalah rodok. Dalil yang kedua yaitu berdasarkan riwayat hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pernah menyampaikan di dalam riwayatnya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Yahrumu minar rodhaati ma yahrumu minan nasabi." Ketika terjadi peristiwa rodhoah, ketika terjadi peristiwa susuan, maka di situ akan memunculkan hukum-hukum kemahroman, yang mana hukum kemahroman ini mirip seperti hukum kemahroman yang terjadi pada hubungan nasab. Karena di situ Rasulullah itu terang-terangan menyatakan hukum kemahroman muncul dari peristiwa susuan, maka di situ pun juga perlu seperangkat peraturan bagaimana kira-kira susuan yang muktabar dan seperti apakah susuan yang tidak muktabar. Bagaimanakah susuan yang dianggap legal oleh kacamata syariat dan seperti apa pula susuan-susuan yang dianggap ilegal oleh kacamata syariat yang kemudian itu tidak memunculkan hukum kemahraman. Ini merupakan dalil kedua, landasan hukum kedua, bagaimana hukum-hukum tentang rodok ini bisa muncul. Dalil berikutnya yaitu hadis Rasulullah SAW saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan la rodho'a illa makana minal haulaini. Tidak ada istilah rodho, artinya hukum-hukum rodho ini tidak muncul, yang nanti akan kita bahas ya, ketika si bayi itu sudah lebih dari 2 tahun hijriah. Berarti dalam hadis ini ada pembatasan bayi yang bisa memunculkan hukum rodho ini ketika si bayi itu masih berusia 2 tahun ke bawah.
Ketika si bayi ini berusia 6 bulan, si bayi berusia satu tahun, si bayi berusia 1,5 tahun, dan maksimalnya 2 tahun hijriah, maka hukum-hukum rodok bisa muncul dari peristiwa tersebut. Namun kalau misalkan bayi itu sudah lewat dari 2 tahun hijriah, maka hukum rodok yang akan kita bahas dari kitab Fathul Qorib ini tidak bisa muncul. Dari sini para pemirsa dan para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, penting bagi kita semuanya sebagai orang tua, ketika kita memiliki anak, entah anak itu laki-laki ataupun perempuan, entah anak-anak kita itu kita rencanakan, kita planning untuk kita susukan kepada orang lain ataupun tidak. Penting bagi kita semuanya untuk mencatat, penting bagi kita semuanya untuk mengingat-ingat, penting bagi kita semuanya untuk mengetahui anak kita ini lahir di tanggal, bulan, tahun hijriah yang seperti apa. Jangan sampai ketika kita punya anak, atau mungkin di antara kita punya cucu, yang kita ingat, yang kita catat hanya tanggal lahir Masehinya saja. Kita perlu tahu juga kira-kira anak kita ini lahir di bulan hijriah yang apa, tahun hijriah yang keberapa. Penting untuk kita ingat, penting untuk kita catat, karena berdasarkan ingatan dan catatan itulah kita bisa mengetahui konsekuensi-konsekuensi hukum yang akan datang di kemudian harinya. Baik itu dalam masalah rodoahnya, atau mungkin kalau kita punya anak perempuan dalam masalah haidnya, atau mungkin dalam masalah baliknya si anak laki-laki, dan seterusnya dan seterusnya. Ini merupakan satu hal yang agaknya pada hari-hari sekarang ini mulai dilalaikan oleh para orang tua, dan perlu kita semuanya untuk mengulang seperti apa dan kapankah anak-anak kita ini lahir pada tanggal, bulan, dan tahun hijriahnya. Agar supaya apa? Budaya syariat tentang masalah tanggal bulan hijriah ini bisa hidup kembali di tengah-tengah kita, dan itu kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Inilah kiranya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini terlebih dahulu, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan kita selalu meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar supaya kita, keluarga kita, anak-anak kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa semakin teguh, bisa semakin rajin di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasulullah SAW, sehingga kita memang layak untuk mendapatkan ridho dari Allah dan bisa mendapatkan ridho dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.